Mau dibaca aja satu-satu? Bolehlah satu orang bacain Ya, itu. Bu Oktarina silakan. Ini langkah-langkah ini PTK ini ya. Iya, coba. Kan beberapa pernyataan berikut ini. Satu, komunikasikan hasil. Dua, merumuskan masalah. Tiga, menganalisis data. Empat, melakukan percobaan. Lima, mengumpulkan informasi. Enam, menyusun hipotesis. Tujuh, membuat kesimpulan. Delapan, merencanakan percobaan. Urutan metode yang benar setelah menyusun hipotesis adalah, kata kuncinya menyusun Iya, hipotesis. jadi kata kuncinya adalah menyusun hipotesis gitu ya. Nah, ini jawabannya E, berarti yang pertama adalah 8, merencanakan percobaan. Terus 4, melakukan percobaan. 3, menganalisis data. 7, membuat kesimpulan. Dan 1, mengkomunikasikan hasil. Nah, Oh ya ya ya. ya. Ini kemarin kapan ya saya baca ini? Kemarin agak bingung saya yang ini, tapi saya ingat triknya Pak Margo itu. Cari yang model kayak gini nih. Cari yang angkanya ini katanya apa? Angka yang banyak keluar. Kayak 8 ini ya. Iya, kalau seandainya kita tidak ingat soal model seperti ini gitu loh. Maksudnya Susunannya. susunannya tidak ingat. Nah, Ya. Tapi kadang saya masih bingung Pak yang ini ya. Ya udah kelihatan ya pas mau terakhir itu 3 yang sama ya. Tapi di antara dua ini kan cuma dibalik-balik gitu ya. Kayak satu di ujung, yang E-nya, satu di awal. Ini yang kadang bikin kita ragu, yang di ujung ini, dua angka yang di ujung. iya. Makanya harus diingat salah satu yang paling ujung gitu ya. Udah ya, lanjut. Ayo lanjut. Setelah Lanjut. itu, Ya, baca setelah Bu Okta. Bu Mis. Perhatikan langkah-langkah berikut ini. 1. Siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru. 2. Siswa mengidentifikasi variabel. 3. Siswa presentasi hasil secara bergantian. 4. Siswa mengamati fenomena alam yang ditayangkan oleh guru melalui LCD. Siswa menyiapkan alat dan bahan kerja. Siswa membuat jawaban sementara. Siswa melakukan percobaan. Siswa membuat laporan hasil pengamatan. Urutan metode ilmiah yang tepat dalam proses pembelajaran adalah itu yang C ya Pak ya? Jawabannya yang C. 4, 1, 6, 2, 5, 7, 8, 3. nah ini balik lagi angkanya ya, dibolak-balik yang di ujung ya. Iya. Iya. Iya, jawabannya yang C ya, berarti yang pertama itu nomor 4, siswa mengamati fenomena alam yang ditayangkan oleh guru melalui LCD. Ya. Terus 1, siswa menyampaikan pertanyaan kepada guru. Selanjutnya nomor 6, siswa membuat jawaban sementara ya. Hipotesis itu ya. Iya. Terus 2, siswa mengidentifikasi variabel. Ya. Nomor 5, siswa menyiapkan alat dan bahan kerja. 7, siswa melakukan percobaan. 8, siswa membuat laporan hasil pengamatan. Dan terakhir nomor 3, siswa presentasi hasil secara bergantian. Ya, jadi jawabannya C, 4, 1, 6, 2, 5, 7, 8, 3. Jadi nanti soal seperti ini tuh sering keluar ya. Ya kata teman-teman saya kan yang udah pada UP. Ini jadi kan kisi-kisinya sama, hanya soalnya diubah gitu. Jadi kadang ada yang sama soalnya tapi hanya dibolak-balik saja. Urutannya Jawabannya. jadi ini kan jawabannya nih C nih. Nanti bisa jadi jawabannya A gitu seperti itu. Iya, ditukar-tukar, tapi yang penting Ya, kita
itunya ya. Yang penting kita langkah-langkahnya atau urutannya itu tahu. Langkahnya. Ini kan udah jelas nih. Urutan metode ilmiah yang tepat dalam proses pembelajaran nih. Ini ya, kata kuncinya di situ. Seperti itu siswa mengamati Ya. Oh, ini udah disediain kasusnya ya. Iya. Udah ada kasusnya. Nah, ini di coretannya juga ya. Yang pertama ada pertanyaan. Siswa punya pertanyaan. Pertanyaan apa nih, ya kan? Nah, lalu kan ada jawaban sementara, ya kan? Ada hipotesisnya gitu. Kira-kira bagaimana nih? Nah, kan, Jawaban sementara. iya, hipotesis. Terus siswa mengumpulkan data ya dari berbagai sumber, lalu mengolahnya, ya, mengolahnya dengan cara ya di situ diskusi kelompok ya, terus pemecahan masalah di situ kan. Nah, setelah mendapatkan hasilnya baru dikomunikasikan. Komunikasikan dalam bentuk presentasi itulah ya. Nah, itu proses pembelajaran. Ya, lanjut ya. Iya, lanjut Pak. Nah, selanjutnya Nah, siapa? ini Siapa? ya, agak bingung itu. Harusnya harus hafal satu ini. Yang pernapasan dada dan pernapasan perut kan ini? Iya. Ya. Ya harus tahu kata kuncinya. Pernyataan yang tepat mengenai pernafasan dada. Jadi kata kuncinya adalah dada. Ya, pernapasan dada. Nah, ini tuh pernah dibahas di kelas 11 ya. Ya benar. Di Bimon kelas 11 itu ada inspirasi, ada ekspirasi. Ya. Sama ada Kalau in berarti masuk. Ya, udaranya masuk. Kalau ekspirasi itu udaranya keluar. Ini otot antar tulang rusuk berkontraksi, rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang sehingga udara dapat masuk. Nah, udara dapat masuk berarti inspirasi. Nah, itu. Terus yang B, otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuk turun sehingga volume rongga dada mengecil sehingga tekanan naik, paru-paru mengempis, udara keluar. Nah, ini nih ya, ekspirasi. Jadi kalau dada itu ini ya, udara masuk gitu ya. Kalau pernapasan dada itu kata kuncinya udara masuk gitu ya. Iya. Jadi kalau udara masuk lewat hidung, masuk ke dalam paru-paru, itu namanya inspirasi. Kalau kebalikannya, udara keluar dari paru-paru namanya ekspirasi gitu. Tapi di sini kata kuncinya adalah pernapasan dada. Nah, jadi soal seperti ini udaranya masuk. Ya, soal seperti ini kita harus benar-benar paham gitu ya. Mana sih yang dada, terus diafragma itu seperti apa, kan? Ya. Jadi kata kuncinya ini Pak jawabannya itu. Kalau pernapasan dada itu ingat aja ini udara masuk sama berkontraksi. Iya, berkontraksi ya. Tulang rusuk berkontraksi itu aja yang diingat. Kalau pernapasan dada. Berarti kalau pernapasan perut itu udaranya keluar gitu. Relaksasi. Ya seperti itu ya. Ini nggak ada gambarnya soalnya ya. Tidak. Jadi kalau di kelas 11 kan ada soal yang sama, tapi memang ada gambarnya. Jadi yang lempis ya. Jadi kita tuh tahu gitu. Ya ini kan kata kuncinya kan pernapasan dada. Yang namanya bernapas kan kita memasukkan udara ya kan? Memasukkan udara lalu mengeluarkan. Nah, kata kuncinya itu bernapas ya kan? Kalau bernapasan dada, benar kata Bu Okta, terjadinya kontraksi ya di tulang rusuk gitu kan ya, sehingga dada
rongga dadanya membesar, mengembang gitu. Nah, terus masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini benar nih. Ya. Udah. Lanjut. Ini nggak usah dibaca CDE-nya. Ya. Udah kelihatan. Udah kelihatan karena ini kan diafragma nih. Pernafasan diafragma gitu kan ya. Antar rongga perut, relaksasi itu kan. Ya. Nah, berikut ini apa ini? Fase ekspirasi pada pernapasan perut. Ya, perhatikan langkah-langkah berikut. 1. Otot diafragma mengalami menegang. 2. Otot diafragma mengalami mengendur. 3. Diafragma akan berbentuk datar. 4. Diafragma kebentuk semu atau melengkung. 5. Volume bagian rongga dada akan membesar. 6. Volume pada rongga dada mengalami pengecilan. 7. Tekanan udara terjadi di bagian rongga dada mengecil. 8. Tekanan udara pada rongga dada membesar. 9. Udara luar masuk ke dalam paru-paru. 10. Udara keluar dari paru-paru. Nah, ini nih, kata kuncinya adalah fase ekspirasi. Nah, tadi kan udara yang keluar dari paru-paru gitu ya. Nah, pada pernapasan perut. Tapi yang ujung 10 itu kan ada 2 itu, Pak. Jadi dilihat juga iya. ya. Iya, dua-duanya dilihat ya. Ujungnya apa nih? Udara keluar dari paru-paru. Iya. Sampai yang beda itu 5 sama 6 itu ya. Iya. Jadi ini kan kata kuncinya adalah ekspirasi, berarti udara keluar dari paru-paru. Ini udah jelas nomor 10, udara keluar dari paru-paru. Tapi di sini ada 2 jawaban. Iya. Oh, itu rongga dadanya jadi mengecil ya. Ya. Bukan membesar. Kamu belajar dulu. Mengendur. Ya, nomor 2 ya, jawabannya 2. Otot diafragma mengalami mengendur. Mengendur. Ya. Mengendur itu maksudnya kan masukkan udara kan mengembang gitu ya. Nah, lalu diafragmanya itu kebentuk semua maksudnya melengkung gitu karena memang ada udara yang masuk. Nah dari sini dimulai nih. Nah, pilih yang mana? 5 apa 6? Nah, kalau 5, volume bagian rongga dada akan membesar. 6, volume pada rongga dada mengalami pengecilan. Nah, ini. Kalau nomor 5, volume bagian rongga dada akan membesar. Berarti ini kan bernapas. Maksudnya adanya udara yang masuk, ya kan gitu. Rongga dadanya kan membesar. Ada kontraksi di situ, ya. Nah, kalau nomor 6, volume pada rongga dada mengalami pengecilan. Nah, ya kalau mengecilkan berarti udaranya berkurang gitu loh, ya. Lalu nomor 8, tekanan udara pada rongga dada membesar. 10-nya udaranya baru keluar. Itu. Ya. Jadi salah satunya ini adalah distraktor apa ya? Apa? Rame yang masuk. Siapa? Saya posting tahu di grup kita. Ada gambarnya Pak Fatahillah sama Pak Miss. Wah, bahaya nih. Ayo lagi belajar, kata belajar UP, kata saya masuk. Lanjut Pak. Ya. Silakan dibaca Pak Kardi. Pak, berikut ini adalah beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya 1. Vitamin, 2. Protein, 3. Asam amino, 4. Glukosa, 5. Kalsium. Mineral di atas yang telah mengalami pencernaan secara kimiawi ditunjukkan oleh nomor A123, B125, C234, D345, E245.
B. Apa jawabannya, Bu? B. Jawabannya D itu, Mbak. B itu. Kalau kita sakit itu kan sering dikasih obat vitamin. Protein sama kalsium kan sering-sering. Itu yang D kalau saya. Ini tuh mineral yang Kalau dibutuhkan oleh vitamin tubuh. enggak ini. Yang sudah dicerna itu. Ini Oh ya, iya kimiawi ya. nih, mineral di atas yang telah mengalami pencernaan secara kimiawi, Bu. Nih, Iya kimiawi. kimiawi ya. Ah. Berarti kalau kimiawi Yang D itu kalau menurut saya. glukosa, kalsium sama asam amino itu. Iya. Iya. Vitamin kan belum ya. Protein itu berupa makanan. Iya. Asam amino saya nggak ngeliat kuncinya sih tadi. Kimiawi ya. Jadi kata kuncinya itu secara Pencernaan secara kimiawi. kata kuncinya pencernaan secara kimiawi. Ya. Jadi jawabannya D ya. D. Asam Iya. amino, glukosa, dan kalsium. Mm-mm. Oke. Lanjut, Pak Romdon. Bentar, Pak. Ini nggak kelihatan nih, Pak. Diseruput dulu kopinya. Panasan itu. Diperhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Air liur mengandung enzim sialin yang memecah zat tepung karbohidrat kompleks menjadi glukosa, karbohidrat sederhana. Yang nomor 2, asam klorida mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nomor 3, amilase memecah zat tepung menjadi glukosa. Nomor 4, penyerapan sari makanan terjadi pada usus besar. Yang benar mengetahui sistem pencernaan makanan pada manusia adalah... Udah jelas jawabannya. Udah jelas jawabannya. Penyerapan sari makanan terjadi pada usus halus. Usus besar. Ya, di sini perhatikan nih. Nih usus besar ya. Penyerapan sari makanan itu terjadi pada usus halus. Salahnya pada usus besar. Iya, jadi kita nggak usah membahas ini lagi. Ini yang salahnya nomor 4. Nah, udah itu ya. Oh iya, Pak. Nih, coba kalau kita bedah satu-satu. Nah, air liur mengandung enzim pertialin yang memecah zat tepung, karbohidrat kompleks ya. Ya, jadi kita akan makan nasi gitu ya. Kan masih kompleks. Ada jagungnya, ada nasinya, ada mie-nya, itu karbohidrat semua. Lalu diubah menjadi karbohidrat sederhana yaitu glukosa. Manis. Ya. Terus asam klorida atau HCl mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nomor 3, amilase memecah zat tepung atau amilo menjadi glukosa. Nah itu. Ya. Nah yang 4-nya nih udah jelas salah. Ya. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Itu. Ya. Ya, jelas ya. Oke. Lanjut. Siapa lagi nih yang baca? Pak Fauji, ayo. Yang baru Ya, masuk. oke. Maaf, baru gabung teman-teman. Pada siklus sistol yang terjadi pada jaringan otot jantung yaitu A. Otot jantung rileks pada saat pengisian darah. B. Otot jantung rileks untuk memompa darah keluar dari ventrikel. C. Otot jantung kontraksi saat membawa darah yang kaya oksigen. D. Otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. E. Otot jantung rileks saat memompa darah ke seluruh tubuh. Ayo teman-teman, jawabannya apa? Apa ini kata kuncinya? Sistol ya. Apa itu sistol dong? Sistol itu bukannya darah tinggi ya? Kalau nggak salah.
Sistol itu tekanan darah pada waktu jantung menguncup. Sedangkan diastol adalah tekanan darah pada saat jantung mengendor. Relaksasi. Rileks ya. Kalau mengendor rileks berarti. Ya, rileks pada saat pengisian darah. Pada jantung rileks dengan darah keluar dari ventrikel. Atau jantung berkontraksi untuk membuat darah keluar dari ventrikel. Ini kemarin kayaknya yang si Wiman 11 itu lengkap loh jawabannya ini. Iya Bu, saya pernah lihat. Tapi lupa lagi ya kalau nggak di. Iya, maunya di. Saya pernah lihat soal ini. Apa ini berarti ini? Ya, apa nih? Pada siklus sistol yang terjadi pada jaringan otot jantung. Jadi ini yang pertama siklus sistol, terus yang terjadi pada jaringan otot jantung. Tadi kan sistol itu adalah tekanan darah pada saat jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi. Jadi darahnya itu dipompa Keluar. dari jantung ke pembuluh, gitu, pembuluh nadi. Berarti D ya. Ragu sih antara dua ini sama. Kontraksi semua. Dia keluar juga semua, kan membawa oksigen itu kan sama aja keluar juga. Enggak deh. Oh iya. Kayaknya Di sini ada kata kuncinya yaitu adalah ventrikel. Ya, nih di sini ventrikel. Ventrikel itu adalah ruang jantung yang mempunyai tanggung jawab untuk memompa darah meninggalkan jantung. Benar. Benar. Ini pada siklus sistol nih yang terjadi pada jaringan otot jantung. Ini kan siklus sistol kan berarti memompa darah dari jantung menuju pembuluh nadi. Nah, di sini kata kuncinya jawaban yang dia adalah ventrikel. Itu adalah ruang untuk memompa darah keluar dari jantung. Tuh. Kayak apa itu ya? Berarti C sama D itu sama ya, ventrikel itu ya? Enggak. Gini, kalau yang C, otot jantung berkontraksi saat membawa darah. Kontraksi itu maksudnya kan mengembang-mengembis kayak gitu loh, ya. Iya. Nah, darah yang kayak oksigen ini hanya kayak oksigen saja. Gitu kan? Kayak gini, kalau C itu, kalau dia kayak oksigen, kenapa dia harus kontraksi? Kenapa tidak relaksasi? Itu kan maksudnya membawa keluar oksigen, membawa masuk ke jantung? Dari jantung keluar itu. Berarti ya kontraksi berarti. Iya, betul. Dari C sama D ini sama-sama maksudnya memompa darah dari jantung keluar. Tapi yang C ini hanya oksigennya saja. Hanya menjelaskan kayak oksigen. Dia sudah jelas kan maksudnya kan sel darah itu kan mengandung oksigen gitu loh. Tapi di sini tidak dijelaskan keluar kemana gitu. Ya. Iya. Sedangkan yang keluarnya mengalir ke seluruh tubuh, Pak Iping. Sedangkan ini kan betul nih ya Bu Mila. Jadi ini keluarnya ke seluruh tubuh kan gitu. Betul ya, ke seluruh tubuh. Nah, kalau ini kan spesifik. Maksudnya kalau kontraksi itu darahnya itu yang berisi O2. Barusan itu saya tonton yang materi yang Pak Iping sajikan itu tadi siang baru ditonton rekamannya. Iya. Jadi kalau yang itu kan tekanan darah misalnya contohnya 180/80. Yang 180 itu kan yang sistoliknya. Yang 80 itu yang
diastul. Nah, kalau yang sistolik itu dia berkontraksi. Berkontraksi itu darah itu keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Itu darahnya berisi O2 karena yang dialirkan ke seluruh tubuh itu adalah darah yang bersih, yang berisi oksigen. Sementara yang diastul itu ini saya catat. Membawa. Ya, benar-benar Bu. Silakan dilanjutkan. Saya mau masukin motor dulu. Kayak mau hujan. Ya, lanjut Bu. Jadi kalau yang diastul itu relaksasi. Kalau relaksasi itu darah masuk ke jantung. Darahnya masuk ke jantung melalui serambi kanan atau darah yang kotor atau yang CO2-nya. Yang berkontraksi itu adalah yang bilik kirinya pada jantung. Sekian dan terima kasih. Oke, berarti jawabannya apa ini? Jawabannya C, Pak. Kalau C itu hanya menjelaskan si darahnya, darah yang kayak oksigen. Tuh. Senangkap saya ya, menjelaskan tentang si darah yang kayak oksigen. Tapi kalau yang D itu menjelaskan cara kerjanya jantung. Jadi jawabannya apa ini Bapak Ibu? D. Donat, Pak, donat. Sistolik katanya Kak, yang kontraksi itu Pak. Sistul berkontraksi. Kontraksi itu Bu, cuman yang spesifiknya benar yang mana gitu kan maksudnya Pak Fauzi. Iya. Pak yang D itu Pak, karena dia dijelaskan dari ventricle itu. Berarti D ya. Iya betul D. Jadi jawabannya itu D. Ya karena dari siklus sistolnya sendiri gitu ya. Jadi memompa darah keluar dari jantung melalui pembuluh nadi. Kan gitu ya. Nah, lewat dari ventrikel. Ventrikel adalah ruangan jantung. Kan ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri seperti itu loh ya. Iya. Nah, Oke. Ya kalau mengeluarkan darah kan berarti kan membuang gitu kan. Ya, membuang apa? Yang dibawa oleh darah itu apa? Oksigen apa? O2. Ya, oksigen apa CO2 kan seperti itu. Nah. Iya. Ya, lanjut. Next slide. Silakan dibaca. Nggak kelihatan Pak, saya pakai HP. Males buka laptop. Ayo dibaca siapa? Tak baca Pak. Okay. Yang terjadi pada jantung ketika tekanan sistolik adalah, dibaca semua tidak itu? Capek ya melihatnya. Iya. Tekanan yang baca biar yang lainnya terendah. mikir. Ya. Tekanan terendah ketika otot bilik kanan jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. B. Tekanan terendah ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. C. Tekanan tertinggi ketika otot bilik kanan jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. D. Tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup dan memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. E. Tekanan tertinggi ketika otot bilik kiri jantung berkontraksi sehingga bilik kiri jantung terlihat menguncup sehingga darah masuk ke jantung. Monggo. Ada jawabannya sih. Itu yang ditandain merah itu maksudnya jawaban yang udah benar itu Bu Rindang. Ya mungkin Bu. Itu yang dicoret itu mungkin kata itu kuncinya ya. Ya, sistolik. Kalau kata kuncinya itu sistolik. Sistol tadi lagi ya. Sama dengan yang 53.
Berapa tadi? Berarti kalau sistolik itu kata kuncinya tekanan darah tertinggi. Ya. Terus kontraksi. Kontraksi. Terus keluar jantung. Ya, melalui ruangan. Bilik kiri. Kalau diastol kan rendah, relaksasi, darah masuk ke jantung. Itu kuncinya. Biar nggak bingung itu Pak, dihafalin salah satunya aja. Kalau dua-duanya dihafalin malah bingung nanti. Iya, kebalikannya lah gitu. Iya, betul. Jadi mending kita ngapalin satu aja. Jadi kalau misalnya nggak sama kan, berarti itu kebalikannya. Namanya. Kalau dis itu terendah gitu aja ya. Dis ya. Itu rendah. Relaksasi darah ke jantung. Sandi kanan. Ya. Udah ya, berarti ini clear. Jelas ya. Ada yang belum paham? Yang terjadi pada jantung ketika tekanan sistolik. Nah, bilik kiri adanya kontraksi, ya. Terus menguncup kan, sistolik kan, ya. Memompa darah keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Berarti kata kunci jawabannya itu ya, apa darah tinggi? Kata kuncinya sistolik itu tekanan tinggi ya, tekanan tinggi. Lalu adanya kontraksi, kontraksinya ini menguncup, menguncup dari bilik kiri. Nah, dari bilik kiri ini keluar darah tuh, ya keluar gitu. Seluruh tubuh ya. Ya, sedangkan kalau diastol itu tekanan darahnya rendah, terjadinya relaksasi, darah ke jantung dari serambi kanan. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya kata kunci sistolik ini adalah tekanan darahnya tinggi dari bilik kiri, ya, atau ventrikel tadi, adanya kontraksi, jantungnya menguncup dan memompa darah ke seluruh tubuh begitu. Ya, dan ada lagi ya, pokoknya memompa darah keluar dari jantung aja gitu. Ya. Dah. Yuk. Lanjut ya. Bungkus. Ini dia. Busis. Biarin lagi meriang juga. Busis, ayo Busis. Kelihatan ya? Oh, ini dia. Berdasarkan gambar di atas, urutan tulang penyusun rongga adalah, ini kok ada jawabannya A ya Pak? Nggak apa-apa Bu, dibahas nggak apa-apa. Baca dulu, enak aja. Mau langsung aja. Tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang taju pedang. B, tulang tulang taju pedang, tulang belakang, tulang dada. C, tulang rusuk, tulang belakang, tulang taju pedang. Tulang dada, tulang taju pedang, tulang belakang, tulang rusuk. E, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang. Ini tulang rusuk yang begitu ya, ini tulang belakang, tulang dada, taju pedang. Oh, yang kayak gitu. Soal kelas berapa sih nih? Anak SD kayaknya nggak belajar ginian dah. Ada. Belajar Bu, masuk. Masuk Pak, ada. Busis kelamaan di kelas 2 ya. Nanti kelas 3 ada Bu. Karena kita ngajar kelas 2 Bu Sis, jadi nggak ketemu soal ini. Ada Kak Bu Sis itu di kelas 6 atau kelas 5 kalau nggak salah. Ya. Perhatikan gambarnya. Jadi nomor 1 adalah tulang rusuk ya. Jadi ini memang benar-benar soal HOTS gitu ya. Maksudnya dalam artian kalau kita memberikan soal kepada anak SD kan gitu nomor 1 kan ditulis ya kan. 1 tulang apa? Nah ini enggak. Ya. Jadi 1 jadi 1 ini jadi kita berpikir oh ya nomor 1 tulang rusuk gitu ya. Terus 2 tulang dada. Yang ketiga tulang belakang. Yang 4 tulang taju pedang. Nah ini. Urutan tulang penyusun rongga dada yang tepat. Ya.
Jadi kesemuanya itu adalah tulang-tulang penyusun rongga dada. Hanya kita mencari urutan yang tepatnya saja. Nah, itu. Yang pertama adalah tulang rusuk. Ya. Terus kedua tulang dada. Terus tulang belakang. Ya. Dan tulang taju pedang. Seperti itu. Jawabannya A ya, Pak? Iya. Pertanyaan saya itu kenapa kok tulang rusuknya paling depan sendiri? Misal dibolak-balik apa ya nggak sama ya? Karena kata kuncinya itu, Pak. Rongga dada, Pak. Penyusun rongga dada. Kata kuncinya rongga dada. Oh ya, kuncinya itu. Ya, pokoknya gini. Kalau seandainya nomor satunya di sebelah kanan gitu, ya tetap aja sama, gitu kan? Iya, maksud saya seperti itu. Iya. Jadi kan gini. Saya berpikir itu, Pak. Sebelum Bapak tanya, saya berpikir. Tapi tak cari ternyata kuncinya rongga dada. Nek saya amati maksudnya. Jadi kalau rongga dada ya pembungkus pertamanya itu berarti tulang rusuknya itu satunya. Ya, tulang rusuknya kan kanan kiri itu ya. Kanan kiri seandainya nomor satunya di sebelah kanan, ya tetap aja sama urutan yang pertama adalah tulang rusuk. Gitu kan. Berarti kan urutannya tulang rusuk itu kanan kiri, ya kan? Setelah tulang rusuk ada tulang dada bagian depan. Nah, setelah tulang dada berarti kan dari depan kan ke belakang, ada tulang belakang. Nah, ada tulang taju pedang di ujungnya gitu ya. Udah. Depan. Maksud Pak Romdan itu gini loh. Kenapa nggak tulang dada yang nomor satu gitu? Iya, Bu. Saya berpikir ke sana sebelum Pak Romdan tanya itu. Ya, tapi ini kan berdasarkan jawaban, Bu. Ini rongga dada itu lah mungkin memang benar kata kuncinya rongga dada itu. Saya nangkepnya itu, Pak, dari saya. Iya. Kalau seandainya gini ya. Kalau seandainya kunci jawabannya ABCDE-nya bukan kalimat atau angka, itu bisa terjadi. Ya kan? Nah, ya apa? Ini kan kunci jawabannya adalah kalimat gitu loh. Ya. Jadi kalau seandainya kunci jawabannya angka, urutan gitu, ya bisa dibolak-balik gitu kan. Bisa ada soal apa sih jawaban pengecohnya gitu. Kalau saya nangkepnya gini, Pak Romdan. Saya nangkepnya kuncinya itu rongga dada ya. Jadi kita mulai langsung ke rongga dada itu penyusun yang terbesar satu itu kan jelas tulang rusuk kanan kiri itu yang terbesar, terus kemudian lari ke belakang, kemudian ke depan tulang dada, kemudian tulang ke belakang. Jadi samping-samping kan sudah kontribusinya besar itu. Terus itu depan terus belakang. Nek saya maaf. Kalau yang B itu kan yang pertama kan juga tulang rusuk itu. Nggih, tapi tulang taju pedang kan ujungnya kan kontribusinya masih kecil. Saya misalnya porsinya gede itu. Enggak, maksud saya kalau kita ambil kata kunci rongga dada ya. Nggih. Nah, itu yang B itu kan juga pengecoh itu. Iya. Tulang rusuknya juga di depan. Kenapa setelah tulang rusuk harus tulang dada gitu loh, Mas? Paling sih Pak, mungkin urutan rada besar untuk menutupi rongga dada itu gitu. Kontribusinya itu nek saya nangkapnya kanan kiri kan besar. Jadi untuk menutup ruang dada itu kontribusinya besar. Dia kanan kiri, kemudian depan, kemudian tulang belakang, terus taju pedang kan bawahnya depan itu kontribusi. Nek saya yang nggak tahu ding gitu. Ndak ilmu. Ya, next ini berarti soal ini sudah. Udah ya. Next Pak. Mungkin pengennya Pak Romdan itu pengen diraba gitu ya. Bagian mana gitu ya. Oh, diraba tulangnya Pak. Ya. Jadi dipegang langsung gitu ya. Tulang rusuknya maksudnya Pak. Iya. Bukan dadanya. Betul, Pak. Lanjut nih, ada tulang lagi. Bu Iin. Ayo Bu Iin. Bu Iin.
Iya. Nah, tidur ya. Ada. Nah, ini konsultasi ke admin email yang kukasihkan itu yang keliru. 55. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tulang penyusun rongga dada. Maaf, nggak jelas karena pakai HP. Dan Jadi tulang rusuk. 2. Tulang dada terdiri dari tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. 3. Tulang rusuk terdiri dari rusuk sejati, rusuk palsu, rusuk melayang. Pernyataan yang benar tentang tulang penyangga rongga dada adalah A1, B12, C123, D23, E3 saja. Silahkan. Jadi pertanyaannya adalah hampir sama dengan tadi Pak ini. pernyataan yang benar tentang tulang penyusun rongga dada. Cuma ini lebih kompleks. Ini lebih kompleks Pak penyebutan anu nih. Spesifik lebih anu ya. Iya. Iya benar lebih kompleks ya. Jadi tulang rusuknya saja semuanya disebutkan di sini, ada rusuk sejati, rusuk palsu, rusuk melayang, lebih anu penjabarannya. Sebenarnya sama aja tulang rusuk namanya, cuma lebih disebutkan semua. Nah. Ini kata kuncinya ya sama Pak, rongga dada juga ya ini kayak. Betul rongga dada Pak. Tulang dada, tulang rusuk. Nah ini kan kalau susunannya kalau yang nomor 1 itu dada dan tulang rusuk kan kebalik itu Pak. Kalau kembali ke soal yang tadi. Iya gitu loh. Ini kan seharusnya tulang rusuk dulu baru tulang dada gitu kan. Itu hanya kalau apa ya, mohon maaf ini kalau kita pakai logika memang IPA itu memang nggak bisa gitu. Kalau sebenarnya gini, untuk soal nomor 55 itu ini kan pernyataan Pak. Pernyataan nomor 1, pernyataan nomor 2, pernyataan nomor 3. Nah, pernyataan 1, 2, 3 ini apa namanya? Kira-kira tepat tidak kalau namanya tulang rongga dada. Jadi kalau yang 1, 2, 3 ini saya rasa bukan apanya kalau kembali ke soal yang tadi loh. Ini pertanyaannya gimana sih ini? Kok nggak? Ini pertanyaannya gini Bu, pernyataan 1, 2, 3 ini mana yang tepat penyusun rongga dada gitu loh. Nah itu pertanyaan di situ kata kuncinya penyusun rongga dada itu. Soalnya gabung sih. Iya gabung. Iya. Jadi pertanyaannya adalah pernyataan yang benar tentang tulang penyusun. Nah, kata kuncinya adalah tulang penyusun rongga dada. Tuh, kata kuncinya sama dengan tadi. Cuma lebih kompleks saja. Rongga dada dari tulang dada betul, tulang rusuk juga betul. Tulang dada. Nah, di sini dijabarkan lagi. Tulang dada di dalamnya ada apa? Ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Nah, terus tulang rusuk terdiri dari rusuk sejati, rusuk palsu, rusuk melayang. Ya betul semua. Wah itu, karena itu kan udah spesifiknya. Iya betul semua. Tapi biasanya ada pengecualiannya. Contohnya adalah tulang hulu itu di mana ya? Nah itu tulang hulu. Nah itu dia tulang hulu itu tadi. Nah, ya mungkin ada tulang hilir kali ya. Hulu dan hilir. Ya, jadi tulang hulu, tulang badan, tulang taju pedang adalah bagian dari tulang dada. Nah, sedangkan tulang dada adalah salah satu tulang penyusun rongga dada. Ya dari sini udah kelihatan, udah betul semua di sini. Apalagi tulang rusuk. Tulang rusuk ada rusuk kanan, rusuk kiri. Ada dibedakan lagi jadi ada rusuk sejati, rusuk palsu, rusuk melayang seperti itulah. Ya, jadi ini jawabannya betul semua. Pak, itu kalau misalnya nomor 1 gimana Pak? Gimana? Yang A, jawabannya yang A. Misalnya kalau lihat kata kunci kan penyusun rongga dada. Ya kan? Iya.
Nah, yang satu itu jelas ditulis di situ, tulang penyusun rongga dada. Misal itu pilih nomor 1 saja gimana? Itu kan sudah Kalau nomor 1 diterangkan itu kan, iya Pak, kalau menurut analisa saya, kalau nomor 1 itu kan masih umum sifatnya. Ya. Iya kan? Kalau yang nomor 2 itu juga masih tercakup ke dalam, maksudnya yang nomor 2 itu menjelaskan bagian-bagian dari yang nomor 1, kan? Iya. Yang nomor 3 itu juga menjelaskan bagian dari yang nomor 1. Berarti jawabannya memang 1, 2, 3. Ya. Itu dari kata umum sampai ke kata khusus itu, sampai ke bagian khusus. Masuk sebentar. Jadi kita gini, Bapak Ibu jangan terjebak di misalnya kayak Pak Romdan tadi, misalkan kita nomor 1 saja betul. Berarti kalau 1 saja kita mengabaikan pernyataan 2 dan 3. Jadi 1, 2, 3 kita lihat semuanya. Kalau memang iya katakanlah nomor 1 itu sudah betul, tapi nomor 2 juga nggak salah itu. Tulang dada terdiri dari ini itu betul juga. Nomor 3 juga nggak salah. Dia menjabarkan semuanya. Jadi kalau kita gabungkan 1, 2, 3 ya betul semua. Ya. Bukan berarti 1 betul, 2, 3-nya salah, bukan. Ibaratnya yang nomor 2 itu kalimat penjelasnya ya Pak. Kalimat pendukungnya dari yang pernyataan nomor 1. Ya, jadi nomor 1 itu kalimat utama, nomor 2 dan nomor 3 adalah kalimat penjelas. Penjelas bisa dikatakan seperti itu. Sebentar. Kalau mungkin tulang taju pedang bisa diterima ya, tapi kalau tulang badan itu yang gimana ya kan badan, Bu, di badan bukan di bukan di kaki, bukan di tangan, Bu. Jadi tubuh kita itu dibagi 3, Bu, kerangka kepala, kerangka badan, kerangka otak gerak. Badan itu yang di dada itu. Nah, kalau di dada itu otomatis kan tulang dada itu sudah mencakup semuanya. Kenapa harus dimasukkan lagi tulang taju pedang? Kalau tulang badan itu sudah semuanya ada di dada. Iya. Lagi-lagi kita jangan terjebak. Ini hanya pernyataan. Tinggal kita lihat aja pernyataan ini benar apa tidak gitu aja sih. Nek saya nangkapnya seperti itu. Jadi kita jangan terjebak. Ini yang paling benar, ini. Kalau memang dia, menurutku sih nomor 2 enggak masuk. Enggak masuk. Gini. Kalaupun kita milih 1 dan 3, itu tidak ada di jawaban. Nah, betul. Kalau seandainya milih, iya betul. Misalkan milih nomor 2 saja, nggak ada. Benar itu. Kecuali enggak 1 atau 3. Ya. Kecuali Pak Romdan milih nomor 1 aja gitu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kalau seandainya kita pilih nomor 3 saja, ya nggak ada penjelasan tulang dadanya. Nomor 3 itu kan cuma tulang rusuk yang dijelaskan di situ. Iya. Iya. Kalau seandainya milih nomor 2 saja, seandainya ada jawaban tersendiri nomor 2, gitu kan, tidak ada tulang rusuknya. Seperti itu. Iya. Nah, sementara di atas dijelaskan rongga dada terdiri dari tulang dada dan tulang rusuk. Betul. Ya. Sip. Lanjut. Udah ya. Ini aja kan satu soal banyak menitnya. Jelimet Pak, lumayan ini. Harusnya dari kemarin-kemarin kita seperti ini. Malam besok pedagogik lagi Pak Eping. Ya ini tuh. Nih, jadi tulang hulu ini di atasnya ya. Ini atas. Ya, tulang hulu itu bagian atas. Nah, ini nih. Tulang badan di tengah. Tulang taju pedang atau pedang-pedangan di bawahnya. Biar kita nggak bingung yang mana yang tulang hulu itu ya. Ya, nih di atas.